Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. 大家早上好。早上好。Saya harapkan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, ya kan? Yang paling penting sehat sih ya di masa pandemi ini. Baik, untuk memulai kebersamaan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk, siapa? Angie ya, silakan. 同学们，我们一起祷告，祷告开始。Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. 祷告的关系。好。经理，保利拉大家早上好, selamat pagi semuanya. Mari kita semangati pagi kita hari ini dengan salam PPK. Menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. religius, Maitreya Wira. Wira. karakter, oke, prestasi pasti. Yes. Oke, semoga semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerhana bulan. Nah, hari ini Lausa akan mengajak kalian untuk menuju ke gerhana yang kedua, yaitu gerhana matahari. Namun sebelumnya Lausa ingin mengajak kalian ya, supaya dalam pembelajaran Lausa ingin mengajak kalian untuk mengungkapkan perasaan kalian. Lausa ingin kalian ketik di kolom chat apa yang sudah kalian rasakan, anak. Ya, Lausa yakin kalian merasakan sesuatu ketika belajar. Apa saja yang kalian rasakan, ungkapkan saja. Ya, jangan ragu-ragu dan juga jangan malu-malu. Oke, bersemangat. Oke, bersyukur, senang. Good. Bahagia, biasa. Oke. Seru, menyenangkan. Soalnya sangat suka belajar tentang astronomi. Oke, good. Untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Ada Aaron ada? Ada, Lausu. Ya. Apa perasaanmu ketika belajar? Sangat bersemangat dan sangat bersyukur dapat hidup dan mempelajari semua ini untuk mengetahui fenomena-fenomena alam yang ada di alam semesta ini. Terima kasih Aaron ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengungkapkan perasaan hatinya. Nah, sebelum kita akan lanjut ke gerhana matahari, ya, Lausa ingin mengajak kalian juga untuk merasakan dengan cara menarik nafas, terus kita hembuskan nafas kita sebanyak 10 kali. Oke ya, mari kita sekarang tarik dulu. Tarik nafas, rasakan sensasi aliran udara yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu hembuskan. Lalu kita hembuskan. Rasakan aliran yang masuk memenuhi paru-paru kita, lalu keluar secara perlahan. Oke ya, Lausa yakin perasaan kalian akan lebih tenang, damai. Seperti yang Lausa sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari mengenai gerhana matahari. Baik itu gerhana matahari yang terjadi secara total, sebagian ya, ataupun cincin. Oke, sebelumnya Lausa akan tampilkan sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Pada 9 Maret nanti, sebuah gerhana matahari total bisa dilihat oleh kita dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Halmahera. Banyak orang dari seluruh dunia sangat antusias dengan hal ini. Namun nyatanya, cukup banyak dari kita di Indonesia yang belum tahu tentang hal ini. Tapi bagaimana fenomena ini sebenarnya terjadi dan mengapa sangat spesial?
Pendeknya, ini spesial karena gerhana matahari total terakhir kali terjadi di Indonesia pada tahun 1983, yang artinya itu sudah lama sekali. Fenomena ini hanya terjadi tiap 33 tahun sekali di Indonesia, yang artinya jika kita kelewatan pada tahun ini, kita baru bisa melihat kembali gerhana matahari total di Indonesia pada tahun 2046. Ya, sekali lagi 2046. Lalu kembali ke topik awal. Bagaimana sebenarnya gerhana matahari total bisa terjadi? Intinya, gerhana matahari total terjadi ketika bulan, objek yang jika dipikir terlihat seperti makanan yang sering dijual oleh abang-abang lewat, sedang berada di antara matahari dan bumi kita. Bulan yang sedang berada di posisi ini menutupi cahaya matahari yang menuju ke bumi kita, sehingga kemudian menghasilkan bayangan di bumi kita yang kemudian kita biasa sebut sebagai gerhana matahari. Bayangan bulan yang sampai ke bumi ini memiliki dua bagian. Penumbra merupakan bayangan bulan yang tidak dapat menutupi cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menghasilkan fenomena gerhana matahari sebagian jika dilihat dari bumi. Dan kemudian ada juga bagian yang bernama umbra, bagian bayangan bulan yang sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Umbra inilah yang kemudian menghasilkan gerhana matahari total yang sangat indah dan hanya eksklusif terjadi di Indonesia pada tahun ini. Jadi setelah mengetahui ini semua, jangan lupa untuk ikut merayakan gerhana matahari total pada 9 Maret besok yang tentunya sekali lagi hanya eksklusif terjadi di negara kita, Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Gerhana matahari yang sudah pernah terjadi di Indonesia beberapa kali ya. Dan sering terjadi berapa kali tadi? Berapa tahun sekali? 33. 33 tahun sekali ya. Wow, dahsyat sekali pasti ya. Nah, di tema 8, subtema yang ketiga, kita akan berbicara mengenai bumi, matahari, dan juga bulan. Kalau posisinya, terlihat dari posisinya kemarin, itu terlihat bahwa itu kalau posisinya berbeda satu sama lain, maka gerhana, fenomena yang akan terjadi juga berbeda. Sementara ketika posisinya berbeda, yaitu matahari, bulan, dan juga bumi, maka fenomena yang akan terjadi adalah gerhana matahari, seperti yang kita akan pelajari saat ini. Oke. Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari ini terjadi karena cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Oke. Gerhana sendiri, gerhana matahari terbagi menjadi 3, mulai dari matahari total, kemudian matahari cincin, sampai dengan matahari sebagian. Ya, peralatan-peralatan yang sudah sampaikan ya kemarin ya, yaitu bola besar, bola kecil, dan apa? Sensor. Ini sudah ada seperangkat toolkit ya, yang benar-benar bisa kita lihat, bisa menampakkan fenomena baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari yang akan kita pelajari saat ini. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Itu menerangi bulan yang ada di depan bumi, maka dia akan membentuk bayangan. Ketika bumi mendapatkan bayangan yang lebih gelap, maka itulah yang kita sebut sebagai gerhana matahari total, ya benar. Sementara kalau yang masih mendapatkan cahaya matahari sebagian, maka itulah fenomena gerhana matahari sebagian. Ya, sekarang Lose ingin minta kalian untuk coba praktek di rumah. Kemudian tunjukkan kepada Lose ya, bayangan yang ditutupi bulan, itulah yang namanya gerhana matahari total. Oke, sekarang coba kamu kerjakan di rumah masing-masing.
Coba di Wah. Posisi mereka jangan terlalu berdekatan ya, supaya kalian nggak. Jika bulan itu bolanya lebih kecil ya dari bumi. Karena memang sebenarnya bulan itu memang lebih kecil dari bumi. Karena bulan itu adalah satelitnya bumi. Isinya sama jadinya. Oke. Enter itu diibaratkan sebagai matahari. Jadi bolanya itu kan ada dua tuh. Satu bulan, satunya bumi. Ya. Jadi matahari itu center. Center itu menyenterin ya, menyenter bola yang kecil. Nah, untuk mendapatkan cahaya, kemudian bayangan yang ada di belakangnya adalah bumi itu sendiri. Saya tampilkan, tuh ya. Oke, terasa nggak ada dua area di sana? Ada yang kalian buka buku halaman 59. Buka buku kalian halaman 59. Di sana ada bacaan mengenai fenomena gerhana matahari. Kalau saya kasih waktu 5 menit untuk dibaca, nanti kita akan tanya jawab mengenai teks bacaan yang ada di halaman 59. Silakan. Kalau saya ingin sampaikan ke kalian, yang pertama adalah bagaimana terjadinya gerhana matahari. Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Yang bisa jawab? Gerhana matahari disebabkan oleh jarak seperti jarak antara bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis. Yes, betul. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Hari ya. Pakai hari. Itu terjadi berapa tahun sekali? 33 tahun sekali. 33 tahun sekali. Benar. Ketika gerhana matahari terjadi, itu nuansanya seperti apa? Gulita. Ya, Gelap. tampak seperti malam hari alias gelap ya. Apakah gerhana matahari bisa kita lihat secara langsung? Tidak bisa. Tidak dianjurkan. Tidak bisa. Jadi kita harus bagaimana supaya bisa melihat fenomena gerhana matahari ini? Kita harus membutuhkan alat-alat pelindung mata seperti kacamata khusus anti radiasi, teleskop, kertas film, bantuan permukaan air yang terangkat melalui siaran televisi. Gerhana matahari itu cahayanya akan sangat terang sekali, sehingga kalau kalian tidak menggunakan sesuatu, menggunakan mata kasat saja, ya, mata telanjang kata orang, maka mata Anda akan sakit. Ya. Akan kirimkan di grup kalian ya mengenai soal-soal fenomena gerhana matahari melalui Google Form ya, link Google Form di grup kelas kalian seperti ini ya. Nanti silakan dikerjakan ya. Oke. Baik. Nah, Lause ingin kembali menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kita sudah mempelajari mengenai gerhana matahari. Silakan ketik di kolom chat kembali. Seru dan senang. Oke. Termasuk video yang sudah kalian lihat tadi ya. Apakah kalian ingin merasakan sensasinya kembali seperti 2046 ya, seperti 33 tahun yang lalu? Tidak penasaran lagi. Lause ingin dengar dulu perasaan kamu secara langsung. Mungkin Joven kali ya. Joven, boleh ungkapkan perasaanmu seperti apa setelah mempelajari? Seru karena kita ada praktek, habis itu bersemangat karena kita bisa mengetahui tentang fenomena-fenomena alam. Wah, ingin lihat secara langsung nanti gerhana matahari? Mau? Mau dong ya. Nanti kalau 2046, kalian umurnya berapa? Usia kamu berapa? Nah, 25 tambah umur kamu kalian sekarang? 37 tahun. Nah, tuh, keren ya. Jadi beruntung kita tinggal di Indonesia. Ya, dengan mempelajari fenomena alam gerhana matahari ya, baik total, sebagian maupun cincin, semoga nanti kita akan bisa memahami betapa indahnya alam semesta ini terbentuk ya. Dan silakan kita berdoa bersama.
Salam damai sejahtera, salam guru penggerak. Terima kasih. Pada hari ini senang sekali saya Fauzi, calon guru penggerak dari Kota Palembang, SD Maitreya Wira, ingin menyampaikan refleksi saya mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas Zoom virtual, tema 8, subtema yang ketiga. Perasaan saya ketika merencanakan rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran RPP yang berdiferensiasi, saya merasakan sesuatu yang sangat senang sekali, bahagia, karena saya untuk pertama kalinya saya bisa merancang RPP sesuai dengan pembelajaran yang berdasarkan berpusat kepada peserta didik itu sendiri. RPP yang saya buat kali ini seputar pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan prosesnya, di mana tadi saya sudah mencobakan untuk peserta didik yang pembelajarannya bersifat audio visual, itu saya tampilkan sebuah video pembelajaran mengenai gerhana matahari. Sementara bagi yang pembelajarannya yang tidak bisa diam alias kinestetik, saya coba untuk ajak mereka melakukan percobaan di mana mereka harus siapkan 2 buah bola dengan ukuran yang berbeda dan juga 1 buah senter, sehingga mereka bisa mempraktekkan bagaimana terjadinya gerhana matahari total khususnya ya. Di sana saya lakukan tanya jawab kepada peserta didik, dan sebelumnya saya juga melakukan pembelajaran berdasarkan kompetensi sosial emosional, di mana saya mengajak mereka untuk bernapas dengan kesadaran penuh, dengan mengajak mereka untuk menarik nafas, lalu menghembuskan nafas mereka, merasakan udara yang ada di sekitar mereka sebanyak 10 kali. Selain itu, saya juga menanyakan apa perasaan mereka tentang materi yang sudah dipelajari, pembelajaran yang sudah berlangsung. Dan mereka sangat antusias sekali untuk membuat jurnal diri. Mereka ketik perasaan mereka di kolom chat dan mereka sangat antusias untuk dalam belajar, takjub, senang, seru, wah pokoknya campur aduk ya. Dan target pembelajaran saya juga mengenai pelaksanaan aksi nyata di modul 2.2 ini, saya merasa puas sekali karena berhasil ya. Dan saya sangat senang sekali karena target pembelajaran saya mereka bisa mengerti materi dan juga memahami apa itu pembelajaran gerhana matahari. Dan pembelajaran yang saya dapat dari aksi kali ini bahwa sebagai guru kita memang harus tahu cara belajar dari peserta didik kita. Apa maunya peserta didik kita? Ada yang memang pembelajarannya bisa lebih cepat, lebih memahami, lebih menangkap karena dia harus belajar secara melihat, ya, gambar dan juga mendengarkan. Ada juga yang akan memahami sebuah materi pembelajaran melalui percobaan, praktek, ya. Hal itu yang bisa meningkatkan daya tangkap dan juga ingatan mereka terhadap suatu materi, pemahaman terhadap suatu materi. Dan perencanaan di dalam perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan, memang pada saat melakukan pembelajaran secara virtual ya atau Zoom, kita terkendala durasi waktu. Terkadang ketika kita lagi menjelaskan suatu materi ataupun melakukan percobaan, kita terkendala durasi waktu yang sangat singkat sekali. Dan ini yang akan saya perbaiki ke depannya supaya bisa memberikan materi yang dengan pemahaman secara singkat kepada peserta didik. Dan pastinya ini akan menjadi refleksi saya juga, perbaikan saya ke depan untuk merancang RPP berdiferensiasi yang akan semakin akurat ya, berdasarkan durasi waktu yang akan disesuaikan ya dengan pembelajaran dan juga muatan pelajaran yang ada di dalamnya. Sekian refleksi pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.